Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Dr. Ngasbun Egar, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang kami hormati, dan juga kepada para sahabatku, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang, kelas 2C yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait dengan tugas yang sudah kami susun, yaitu tentang penelitian kuantitatif. Kami dari kelompok 2 beranggotakan ada Bapak Andrian Himawan, kemudian ada Bapak Agus Nur Cahyo, ada Bapak Basuki, ada Ibu Desi Purlianti, ada Ibu Eni Yulianti, ada Bapak Edi Siswanto, ada Ibu Etika Nur Aida, ada Ibu Farihatun, ada Ibu Liza Kurniani, ada Bapak Nurbadi, ada saya sendiri Ibu Rofin Maulina, dan juga ada Bapak Sukamit, serta ada Ibu Tuti Irawati. Pada penelitian kuantitatif yang akan kita bahas di video pendek presentasi kali ini, yaitu yang pertama tentang landasan berpikir kuantitatif, yang kedua pengertian penelitian kuantitatif, yang ketiga menyusun kisi-kisi instrumen penelitian kuantitatif, yang keempat menyusun instrumen penelitian kuantitatif, dan yang kelima uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu landasan berpikir kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif itu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme sendiri merupakan tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala sosial yang disebut fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial tersebut harus dipelajari secara objektif, yaitu dengan memandangnya sebagai benda, seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Pandangan filsafat positivisme menurut para ahli, diantaranya menurut Nazir pada tahun 1989, pandangan filsafat positivisme menurut Nazir merupakan penelitiannya menggunakan metode eksperimen dan variabelnya dapat dimanipulasi dan diukur secara kuantitatif agar dapat dicari hubungan di antara berbagai variabel. Yang kedua, mencari hubungan universal yang dapat dilakukan melalui semua kasus menggunakan pengolahan statistik. Yang ketiga, netralitas pengamatan dapat dilakukan dengan hanya meneliti gejala-gejala yang dapat diamati dan dapat diukur dengan instrumen yang valid dan reliabel. Sedangkan menurut Johnson dan Christensen 2004, paham positivisme dalam pendekatan kuantitatif terkadang dimaksudkan untuk konfirmatori, karena peneliti bermaksud menguji untuk memperkuat hipotesis dan teorinya. Yang selanjutnya yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono tahun 2016 merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Kasiran tahun 2008, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, asumsi penelitian kuantitatif menurut Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2001, di Delciclo 2005, dan Johnson 2005, merupakan realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Kemudian penelitian kuantitatif, variabelnya dapat diidentifikasi
dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2001, halaman 6-7, kemudian Suharsimi Arikunto di tahun 2002 pada halaman 11, kemudian Johnson 2005, dan Kasiram 2008 halaman 149-150 mengungkapkan bahwa karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama menggunakan pola berpikir deduktif. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik. Kemudian yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang keempat, bertujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Yang kelima, yaitu subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan alat yang objektif dan baku. Selanjutnya, melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. Yang kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Yang selanjutnya, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang kesembilan, dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. Yang kesepuluh, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi. Dan yang terakhir, penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. Demikianlah karakteristik penelitian kuantitatif menurut para ahli. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian kuantitatif. Adapun langkah-langkah menyusun instrumen penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu analisis variabel penelitian. Dalam hal ini, peneliti menganalisis setiap variabel yang menjadi subvariabel, kemudian mengembangkan menjadi indikator-indikator yang merupakan langkah awal sebelum instrumen dikembangkan. Kemudian, setelah menganalisis variabel, yang kedua adalah menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen ini dapat ditetapkan oleh peneliti manakala peneliti itu sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen ini sangat diperlukan sebagai pedoman untuk peneliti dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah menyusun kisi-kisi, dilanjutkanlah dengan menyusun item instrumen. Setelah menyusun item instrumen, yang terakhir yaitu menguji cobakan instrumen. Nah, uji coba instrumen ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Ini langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasional dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Nah, untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Itu berdasarkan Sugiono tahun 2016 di bukunya halaman 120. Nah, matrik pengembangan instrumen sendiri itu dapat digambarkan sebagai berikut.
Ada variabel penelitian, definisi operasional, indikator yang akan diukur, pertanyaan atau pernyataan, barulah kisi-kisi instrumen. Yang selanjutnya, ini contoh-contoh dari kisi-kisi instrumen penelitian kuantitatif. Nah, judul penelitiannya ini kami contohkan pengaruh komunikasi dan supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi pedagogi guru SMP negeri di subrayon Bangsri Kabupaten Jepara. Nah, judul tersebut terdiri dari variabel independen dan dependen masing-masing instrumennya. Yang pertama yaitu instrumen untuk mengukur variabel komunikasi X1. Kemudian yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel supervisi kepala sekolah X2. Dan yang ketiga adalah instrumen untuk mengukur variabel kompetensi pedagogi guru, yaitu variabel Y. Selanjutnya ini contoh dari tabel kisi-kisi kuesioner penelitian komunikasi. Aspek dimensi, contohnya ada komunikasi ke bawah, indikatornya penjelasan tentang tugas yang dilaksanakan, jumlah itemnya 5 dan 3, nomor kuesionernya 1, 5, 6, 8, ya, 1 sampai 5 maksudnya, dan 6 sampai 8. Kemudian indikator yang kedua, penyampaian informasi peraturan-peraturan yang berlaku, jumlah itemnya 3, yaitu nomor kuesionernya 9 sampai 11. Kemudian yang ketiga, pemberian motivasi kepada bawahan, jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 12 sampai 13. Kemudian aspek dimensi komunikasi ke atas, nomor 1, yaitu penyampaian untuk indikator pertama, penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang dilakukan, jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 14 sampai 15. Kemudian indikator yang kedua, penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan atau tugas bawahan, jumlah itemnya 4, nomor kuesionernya 16 sampai 19. Kemudian indikator yang ketiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, jumlah itemnya ada 2, nomor kuesionernya 20 sampai 21. Kemudian indikator yang keempat, penyampaian keluhan dari bawahan, jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 22 sampai 23. Kemudian aspek dimensi yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Indikator yang pertama yaitu memperbaiki koordinasi tugas, jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 24 sampai 25. Nomor 2, upaya pemecahan masalah, jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 26 sampai 27. Yang ketiga, saling berbagi informasi, jumlah itemnya 3, nomor kuesionernya 28 sampai 30. Yang keempat, upaya pemecahan konflik, jumlah itemnya 2, yaitu nomor kuesionernya 31 sampai 32. Kemudian aspek atau dimensi yang keempat, yaitu komunikasi diagonal. Yang indikator yang pertama, memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan, jumlah itemnya 2, yaitu 33 sampai 34. Yang kedua, mempercepat arus komunikasi organisasi, jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 35 sampai 36. Kemudian untuk kisi-kisi kuesioner penelitian supervisi kepala sekolah dapat kami contohkan seperti berikut. Aspek dimensi dari supervisi kepala sekolah, yang pertama yaitu supervisi akademik. Indikatornya yang pertama perencanaan supervisi akademik, jumlah itemnya ada 9, nomor kuesionernya 1 sampai 9. Kemudian indikator yang kedua pelaksanaan supervisi akademik, jumlah itemnya ada 8, nomor kuesionernya 10 sampai 17. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik, jumlah itemnya 8, nomor kuesionernya 18 sampai 25. Kemudian yang selanjutnya aspek dimensi dari supervisi manajerial, ya, pada penelitian supervisi kepala sekolah ini ya. Indikatornya yang pertama perencanaan supervisi manajerial, yaitu jumlah itemnya 6, nomor kuesionernya 26 sampai 31. Kemudian indikator yang kedua pelaksanaan supervisi manajerial, jumlah itemnya 4, nomor kuesionernya 32 sampai 35. Yang ketiga yaitu evaluasi dan tindakan lanjut supervisi manajerial, jumlah itemnya ada 5, nomor kuesionernya 35 sampai 40.
Yang selanjutnya yaitu aspek atau dimensi pemahaman terhadap peserta didik. Indikator yang pertama, memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Jumlah itemnya ada 2, nomor kuesionernya 1-2. Yang kedua, memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 3-4. Indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi bekal ajar awal siswa. Jumlah itemnya 2, nomor kuesionernya 5-6. Aspek dimensi yang selanjutnya yaitu perancangan pembelajaran. Indikator dari kisi-kisinya yaitu yang pertama, memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, menetapkan materi ajar. Yang keenam, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Untuk jumlah itemnya bisa dilihat di sini dan untuk nomor kuesionernya juga dapat dilihat di sini. Kemudian aspek dimensi yang selanjutnya dalam penelitian supervisi kepala sekolah untuk kisi-kisinya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama menata latar pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Nah, untuk jumlah itemnya juga dapat dilihat dari sini dan nomor kuesionernya juga dapat dilihat di sini. Kemudian yang selanjutnya aspek atau dimensi evaluasi hasil belajar. Untuk indikator kisi-kisinya, yang pertama merancang dan melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. Yang kedua, menganalisis hasil evaluasi hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Jumlah itemnya juga dapat dilihat di sini dan untuk nomor kuesionernya juga dapat dilihat. Kemudian kita lanjutkan untuk aspek atau dimensi pengembangan peserta didik. Untuk indikatornya, yang pertama yaitu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi akademik, dan yang kedua memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi non-akademik. Untuk jumlah itemnya 33, untuk nomor kuesionernya juga dapat dilihat di sini. Demikianlah itu untuk contoh dari kisi-kisi kuesioner kuantitatif. Kemudian kita lanjutkan untuk pokok pembahasan yang keempat, yaitu menyusun instrumen penelitian kuantitatif. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim di tahun 1989 dalam Wina Sanjaya 2013, untuk menghasilkan data yang akurat, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel, itu harus jelas dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Yang kedua, sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya, harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data baik dari keajekan, kesahihan, maupun objektivitasnya. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. Yang kelima, mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kelima, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. Uji validitas instrumen. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalahan suatu instrumen. Uji validitas adalah pengumpulan kevalidan suatu instrumen. Itu menurut Ari Kunto di tahun 2010 pada bukunya halaman 160. Menurut Hasan tahun 2002 di bukunya halaman 81, validitas yang digunakan merupakan validitas internal dengan menggunakan rumus korelasi Pearson. Adapun rumus dari korelasi Pearson yaitu
dapat dilihat sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk R sendiri, R merupakan koefisien korelasi, sedangkan X merupakan variabel bebas dan Y-nya merupakan variabel terikat. Sedangkan N ini merupakan jumlah dari responden. Dan adapun dasar dari pengambilan keputusan atau pengambilan uji validitas ini dengan taraf signifikansi 5%, yaitu jika R ini hasilnya positif serta R hasil lebih dari R tabel, maka hasil tersebut valid. Dan jika R hasilnya negatif dan R hasil ini kurang dari R tabel, maka hasil tersebut tidak valid. Dan ketentuan yang ketiga, jika R hasil, ya, jika meskipun R hasil itu lebih dari R tabel, tapi bertanda negatif, maka hasil tersebut tetap tidak valid. Itulah paparan tentang uji validitas instrumen. Selanjutnya adalah uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan sebuah instrumen. Uji reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Itu menurut Arikunto 2010 pada bukunya halaman 168. Nah, rumus reliabilitas instrumen yang digunakan adalah Alpha-Cronbach. Itu berdasarkan Arikunto tahun 2010 di halaman 169. Untuk rumusnya sendiri yaitu alfa sama dengan K min R per 1 atau dibagi 1 plus R min 1 kali K. Suatu angka itu dinyatakan reliable jika alfa lebih dari 0,60. Ini menurut Ghazali di tahun 2011 pada bukunya halaman 42. Dan pengambilan keputusan dalam penelitian ini pada uji reliabilitasnya, jika R alfa hitung lebih dari Cronbach alfa, maka butir pernyataan instrumen tersebut reliable. Jika R alfa hitung kurang dari Cronbach alfa, maka butir pernyataan instrumen tersebut tidak reliable. Itulah ketentuan untuk uji reliabilitas instrumen. Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 terkait tentang penelitian kuantitatif. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.